Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dan puji syukur selalu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua sehingga di hari ini kita dapat kembali bertemu dan bertatap muka melakukan kegiatan rutin kita yaitu P2K2 atau pertemuan kelompok. Salawat berangkaikan salam mari selalu kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita Bu akan melanjutkan pembelajaran kita pada P2K2. Nah, kalau sebelumnya Ibu ingat nggak materi kita membahas tentang apa? Ingat, Bu. Diare dan cara mencegahnya. Diare dan cara pencegahannya. Alhamdulillah Ibu masih ingat. Diterapkan di rumah, Bu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah diterapkan di rumah. Nah, hari ini kita masih berada pada pembelajaran modul kesehatan dan gizi. Masih juga pada sesi ketiga yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, hari ini yang kita bahas mengenai mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Nah, saya sebelumnya mau tanya dulu sama ibu-ibu di sini. Anak ibu ada yang pernah mengalami kecacingan? Pernah, Bu. Pernah. Apa bahayanya yang terjadi pada saat anak ibu mengalami kecacingan? Kurang darah, Bu. Kurang darah. Tumbuh kembang lambat. Tumbuh kembang anak lambat. Oke. Gatal di seluruh tubuh. Gatal-gatal pada seluruh tubuh. Mantap jawabannya, Bu. Nah, satu lagi, Bu. Walaupun sebenarnya ya kita tidak tinggal di daerah endemik malaria seperti yang kita ketahui di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan sebagian dari Kalimantan. Tapi saya mau bertanya kembali sama Ibu. Anak-anak Ibu ada yang pernah mengalami malaria? Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah nggak ada ya, Bu ya. Nah, jika ada anak yang mengalami malaria, Ibu tahu nggak apa bahayanya? Kematian, Bu. Ya, yang paling fatal apabila seorang anak mengalami malaria yaitu menyebabkan kematian. Ya, Bu ya? Setuju, Bu? Setuju. Nah, untuk mempertajam pemahaman kita, apa sih kecacingan, apa sih malaria, dan bagaimana cara pencegahannya? Ya, Bu, sama-sama kita memperhatikan dan membaca flipchart yang ada di hadapan kita. Yang pertama, flipchart 3.2, mengenal kecacingan dan pencegahannya. Nampak, Bu? Nampak, Bu. Nampak. Bisa kita baca sama-sama? Bisa, Bu. Bisa. Nah, pertama, apa itu kecacingan? Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Nah, itu dia pengertian mengenai kecacingan. Nah, di bawahnya ini ada jenis-jenis cacing, Bu. Yang pertama ada cacing gelas atau disebut Ascaris lumbricoides. Panjangnya 10 sampai 35 cm. Bertelur 10.000 sampai 200.000 butir per hari. Ngeri ya, Bu ya? Nah, ada lagi namanya cacing cambuk atau disebut Trichuris trichiura. Panjangnya bisa mencapai 4 sampai 5 cm. Bertelur 3.000 atau 10.000 butir per hari. Itu per hari, Bu. Nah, selanjutnya ada cacing tambang atau disebut Ankylostoma duodenale necator americanus. Panjangnya berkisar 0,8 sampai 1 cm. Bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Nah, itu jenis-jenis cacing yang hidup dan berada di dalam tubuh anak apabila mengalami kecacingan. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
Potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan BAK atau buang air kecil menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak mandi air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang barusan dibaca oleh Ibu Fahri mengenal kecacingan dan pencegahannya. Nah, di sebelahnya ini ada Pripcet 3.3 mengenal malaria dan pencegahannya. Kita baca sama-sama lagi ya, Bu ya. Apa sih malaria? Malaria disebabkan oleh Gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. malaria. Nah, bagaimana pencegahannya? Memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, jika anak ibu mengalami seperti di bawah ini, pertama, Demam disertai kejang. Demam tidak turun dalam 2 hari. Demam disertai bintik-bintik merah. Pendarahan di hidung dan BAB berwarna hitam. Nah, maka segera bawa anak ke puskesmas. Itu tadi penjelasan yang barusan kita baca sama-sama mengenai kecacingan, malaria, dan pencegahannya. Nah, di sini saya mau mengajak ibu menonton film pendek mengenai kecacingan dan malaria. Kita perhatikan sama-sama ya, Bu ya. Gambarnya nampak, Bu? Nampak. Oke, saya putar ya, Bu ya. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Oke, itu tadi film pendek yang barusan kita lihat. Nah, berdasarkan film tersebut, apa yang harus kita lakukan, Bu, untuk mencegah agar anak tidak kecacingan dan malaria? Menjaga kebersihan rumah. Ya, Jangan Atau? buang air besar di tempat sembarangan. jangan buang air besar di tempat sembarangan. Atau saya ulangi lagi ya, Bu ya. Membaca Pripcet 3.2 dan 3.3. Pencegahan untuk kecacingan, yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB atau buang air besar dan BAK buang air kecil menggunakan jamban yang sehat. Bersihkan bak penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini pencegahan untuk kecacingan. Nah, di sebelahnya saya ulangi lagi, pencegahan untuk menghindari malaria yaitu memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Sampai di sini, Bu, paham Paham, Bu. mengenai kecacingan, malaria, dan pencegahannya? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, kembali saya mau mengajukan satu pertanyaan lagi nih sama Ibu. Ibu pernah nggak membawa anak Ibu berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit menggunakan kartu Indonesia Sehat atau BPJS? Pernah, Bu. Pernah. Bu Pija pernah bawa anaknya berobat ke puskesmas menggunakan KIS atau BPJS. Kalau Ibu Fahri pernah? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, Bu ya? Ya, Belum pernah karena anaknya belum pernah sakit. ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, di belakang saya
Di belakang saya ini ada flip chart 34. Flip chart mengenai layanan kesehatan pada program JKN. Nah, ini adalah berobat dengan memanfaatkan KIS atau BPJS. Yang pertama, apabila anak ibu sakit, ibu dapat membawanya ke Paskes tingkat pertama. Di mana Paskes tingkat pertama? Di puskesmas, poliklinik, dokter pribadi, atau rumah sakit kategori D sesuai dengan fasilitas tingkat kesehatan pertama yang tertera pada kartu KIS dan BPJS. Nah, apabila anak ibu perlu dirujuk, ya, apabila penanganan di fasilitas tingkat pertama tidak memadai dan perlu dirujuk, maka pastikan anak ibu sudah mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bawalah anak ibu ke fasilitas kesehatan tingkat kedua BPJS. Di mana? Rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah. Kemudian, apabila anak ibu perlu dirujuk kembali dari rumah sakit fasilitas kesehatan tingkat kedua, maka pastikan sudah mendapatkan surat rujukan dari rumah sakit umum daerah. Bawa kemana, Bu? Fasilitas kesehatan tingkat ketiga BPJS, yaitu di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSUPN atau Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Nah, itu tadi pemahaman seputar layanan kesehatan program JKN ya, Bu ya. Sampai di sini paham, Bu? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Nah, dari pembelajaran materi yang kita ulas dan kita bahas hari ini, saya berharap Ibu dapat menerapkannya. Ya, Bu ya. Tidak hanya Ibu, saya berharap sepulang dari sini ilmu yang Ibu dapat Ibu sampaikan kembali kepada keluarga atau orang-orang terdekat. Tujuannya apa? Supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat bertahan di diri kita dan dapat membantu orang lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bisa, Bu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini, atas semangatnya, atas kesempatannya. Semoga materi dan pembelajaran hari ini benar-benar kita pahami, benar-benar bisa Ibu sampaikan kepada orang-orang terdekat, dan benar-benar bisa kita praktekkan di rumah dan tempat tinggal kita masing-masing ya, Bu ya. Insya Allah. Nah, itu aja, Bu, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga bulan depan kita dapat melanjutkan materi pembelajaran kita kembali ya, Bu ya. Amin. Itu aja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.